Family Station, Telstar 102.7, 102.7, Makassar. Pukul 10 pendengar, berikut perakiran cuaca hari ini yang telah dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tribunnews.com memberitakan berdasarkan perakiran tersebut, ada 8 kota diprediksi akan hujan disertai petir. Sementara cuaca untuk kota Makassar siang hingga malam nanti diperkirakan hujan berintensitas ringan. 200 guru sekolah menengah kejuruan dari 30 provinsi di Indonesia mendapatkan pelatihan singkat mengenai pariwisata dari pemerintah Tiongkok secara daring. Republika.co.id memberitakan, Atas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kedutaan Besar RI di Beijing, Yaya Sutaria menyatakan, pelatihan tersebut diberikan menyusul dibukanya kembali pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara sejak Oktober lalu. Menurutnya, program itu merupakan bagian dari kerjasama pendidikan vokasi antara Indonesia dan Tiongkok. Demikian Lintasan 102,7, saya Alfianti Abbas. 102,7 FM, Telstar, Pesona Keluarga. Station, Telstar 102.7, 102.7, Makassar. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Salam jumpa kembali dari saya, Syukur Muhammad. Kita ketemu lagi di masalah kita, di masalah kesehatan. Untuk edisi hari ini pendengar, di hari Selasa 9 November 2021. Hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang bahaya hepatitis. Pendengar, bersama dengan narasumber yang sudah terhubung di ujung telepon. Ada Dr. Muhammad Kidri Alwi. Saya sapa dulu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu dokter di udara. Iya. Akhirnya ketemu lagi. Dokter, hari ini kita bahas tentang bahaya hepatitis ya, dok ya? Iya, betul. Iya, baik. Sebelum kita bahas perbincangan kita di pagi hari ini, kita mau mengingatkan untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan boleh melalui line interaktif kita, ada 2 di WhatsApp di 0811441030 atau bisa telepon langsung di sini pendengar di 04113624 Baiklah, langsung saja kita berbincang menarik di pagi hari ini bersama dengan Dr. Hidri. Dok, kalau soal hepatitis, apa sih sebenarnya hepatitis itu, dok? Mungkin bisa dijelaskan sekaligus mungkin pendengar kita yang saat ini mendengarkan kita yang masih bingung tentang hepatitis itu apa? Ya, kalau hepatitis itu biasanya masyarakat sebut penyakit kuning, ya. Kenapa? Karena biasa muncul warna kuning, terutama di bagian mata, bahkan sampai kulit, ya. Jadi sebenarnya hepatitis itu peradangan pada hati kita, ya, hati atau liver. Peradangan ini atau infeksi ini bisa disebabkan karena infeksi, ya, atau obat-obat tertentu, bahkan termasuk alkohol, ya, alkohol minuman keras yang bisa menyebabkan hati itu mengalami peradangan. Tapi yang paling sering orang tahu itu hepatitis biasanya karena infeksi virus, ya, nama virusnya virus hepatitis. Nah, virus hepatitis atau yang menyebabkan penyakit hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, D, E. Ya, bahkan ditemukan lagi satu strain virus yang baru. Ya, jadi ini yang paling sering kita lihat di masyarakat. Nah, biasanya gejalanya itu ya biasa ada mual, ya, kadang-kadang mau muntah, demam itu paling khas. Sakit perut sebelah kanan, ya, kadang-kadang kencingnya itu warna seperti teh, ya. Nanti kalau sudah parah, bahkan mau maaf ya, air besarnya fesesnya itu seperti tanah liat, ya. Jadi hati-hati kalau sudah ada seperti ini, apalagi nanti sudah muncul warna kuning, warna kuning di bagian mata, ya, kulit. Nah, itu sudah mengindikasi bahwa seorang itu menderita penyakit hepatitis. Biasanya nanti bisa ditahu itu bahwa apakah itu hepatitisnya kuman, infeksi virus, atau alkohol, atau obat-obatan. Nanti itu ada pemeriksaannya tersendiri, ya, untuk pemeriksaan di lab, ya. Ya, jadi itu yang paling khas warna kuning.
Jadi kalau dilihat dari kasat mata itu bisa sebenarnya diketahui langsung ya, Dokter Kidri? Iya, betul. Iya. Penyebabnya Jadi, tadi sudah dikatakan tadi, iya, ada lagi mungkin cara penyebabnya- penyebab lainnya? Iya, bisa virus itu bisa alkohol, ya obat-obatan tertentu. Nah, ini yang alkohol ini yang bahaya ini ya, karena dia bisa sampai merusak hati. Ya, nanti muncul namanya leper, penyakit leper, orang biasa disebut leper ya. Sebenarnya itu namanya sirosis hepatis. Ya, sirosis mengecil itu hati. Dan dia tidak memiliki fungsi ya, karena hati itu fungsinya itu luar biasa ya. Itu metabolisme lemak, ya mengeluarkan juga racun dalam tubuh kita. Jadi kalau itu terganggu, biasanya orang leper itu ya nanti lama dia ya, setelah bertahun-tahun minum ya, kadang-kadang dia sudah tidak minum, sudah tobat ya, usia tuanya baru dia kena leper. Iya, baru kena leper. Nah, besar perutnya ya, membesar, cairan ya. Kemudian kalau obat-obat itu ya bisa sampai menyebabkan gangguan di hati juga ya. Ya, bahkan bisa timbul bisa jadi disebabkan karena penyakit autoimun ya. Jadi imunitas tubuh kita itu yang salah ini yang menyerang tubuh sendiri, sehingga hati yang terpapar ya. Jadi itu yang harus kita waspadai dari hepatitis ya. Baik, kalau dari gejalanya sendiri seperti apa, Dok? Tadi Anda sudah sebutkan itu kulitnya kuning warnanya, terus matanya juga yang putih sudah mulai kuning. Saya pernah menyaksikan sendiri, Dok, sebenarnya yang soal hepatitis itu sudah masuk ke liver. Artinya ini sudah mengganggu jaringan lain. Iya, karena liver kalau terganggu pasti kan juga mengganggu yang lain, karena tubuh kita itu kan saling berhubungan, saling berhubungan ke jantung, ke ginjal, ke darah yang beredar dalam tubuh kita itu kan berputar kemana-mana. Baik, Dok, mohon maaf tahan dulu ya, ada penelpon masuk, Dok, boleh kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikecilin sedikit, Pak, radionya, soalnya ada feedbacknya, Pak. Ini? Ya, oke. Silakan, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Yuda aja di Makassar ya. Oh iya, silakan, Pak. Kalau misalnya itu ada bintik-bintik dari mata, Pak. Itu bagaimana? Apa bisa dicegah, itu bagaimana, Pak? Dokter. Maksudnya bintik-bintik di mana? Di mata? Iya, di mata. Oh. Iya. Itu saja, Pak. Itu saja, Pak Junedi? Tapi apa ada gangguan penglihatan kah? Misalnya kalau saya difabel, tunanetra begitu. Oh iya. Jadi apakah berarti mata tak maksudku terganggu penglihatan dan kabur? Iya, tidak banyak sama sekali ya, gitu. Oh iya. Apakah sudah lama itu atau sejak masih kecil kah, atau pernah ada penyakit lain? Sejak lahir saya tunanetra ya. Oh iya. Apakah bisa dikembalikan bagaimanakah Pak Dokter atau bagaimana? Baik. Nanti dijelaskan ya Pak Junedi ya. Ya, makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi sebenarnya memang kebutaan itu ya bisa memang sejak lahir ya, misalnya karena ada penyakit, misalnya rubella ya, ibu hamil tiba-tiba kena, nah itu bisa efeknya ke janinnya dia kandung ya. Nah itu kan ada vaksin rubella dengan mumps ya, untuk pencegahan supaya anak itu jangan mengalami itu. Atau dari kecil mungkin ya dia mengalami seroftalmia, buta sejak ya, tidak diobati dengan bagus, akhirnya mengalami kebutaan. Jadi ada banyak beberapa ya penyebab sampai kebutaan. Nah kalau misalnya buta sejak lahir ya itu mungkin agak susah ya, apalagi kalau misalnya kebutaannya itu sudah berhubungan ke saraf ya, mana sarafnya mungkin sudah tidak lagi berfungsi di saraf nervus opticus, namanya itu saraf penglihatan, maka itu biasanya memang susah lagi disembuhkan karena saraf itu tidak sama dengan otot jaringan lain yang bisa regenerasi. Yang kedua ya
biasanya memang dilihat juga ya, dokter-dokter spesialis mata bisa melihat, karena ada juga orang buta tapi dengan pencangkokan mata dia bisa melihat lagi. Nah, itu bisa sebenarnya, harapan untuk itu ada. Misalnya ada orang mau donorkan matanya, ya, lalu dokter periksa mata, oh bagus sih, cuma memang anunya tidak berfungsi, ya sudah ini rusak. Maka itu bisa dicangkokkan. Nah, itu sudah biasa dalam dunia kedokteran, pencangkokan mata, ya, dari mata yang tidak melihat lalu diberikan kepada ada orang meninggal, dia berikan matanya kepada orang buta, itu banyak yang melihat. Ya, jadi itu tergantung sampai sejauh mana kebutaan itu. Ya, jadi bisa konsultasikan kembali ke dokter mata. Nah, kalau misalnya memang Allah menghendaki bisa melihat, ya mungkin nanti ada yang kasih mata dan dokter bilang, oh ini bisa cangkok mata, alhamdulillah itu bisa saja. Nah, masalah mengenai bintik di mata mungkin karena tidak melihat, itu memang karena efek dari mata yang sudah tidak, lesanya yang sudah tidak berfungsi lagi. Ya, jadi itu macam-macam orang lihat biasa itu kalau buta, ada yang gelap, ada bintik, ada yang juga kayak bayangan saja tapi tidak bisa melihat, cuma ada bayangan. Nah, itu nanti tergantung keparahannya. Nanti kalau untuk mungkin detailnya, ya nanti bisa kita tanyakan ke dokter spesialis mata. Iya. Ya, saya kira itu deh, syukur ya. Iya. Baik, Dokter Kidri, kita kembali ke topik kita sedikit, dokter. Soal bahayanya hepatitis. Tadi sudah Anda sebutkan gejalanya, penyebabnya juga sudah, dan tanda-tandanya sudah. Nah, kalau tadi sampai di tahap di mana seseorang bisa melihat sebenarnya secara kasat mata, wah ini hepatitisnya sudah mulai kuning matanya, yang bola-bola mata yang putihnya biasanya agak kekuningan kan, dokter ya? Iya, betul. Nah, terus gejala-gejalanya lain juga sudah dikatakan. Itu kalau sudah agak kekuningan artinya dia sudah mengarah ke mana itu hepatitisnya? Ya, itu dia harus cepat ke dokter. Karena kan begini, hepatitis itu biasanya kalau awal-awal orang tidak rasa bilang dia kena hepatitis. Nanti muncul itu warna kuning, baru dia bilang, oh hepatitis. Karena muncul warna kuning, gejalanya kayak langka, bisa demam, bisa kayak mual pusing, lemah, pikir-pikir kurang tidur gitu. Jadi mungkin dia cari dulu obat-obat, misalnya mungkin minum obat-obat. Kalau dia demam mungkin minum paracetamol. Kalau dia capek-capek, lama-lama kok tidak ini. Mulai muncul itu, karena memang itu ada namanya masa inkubasi, ya, di mana kuman itu kalau misalnya dia virus hepatitis masuk di dalam tubuh, ya, jadi masa inkubasi paling cepat itu 2 minggu. Nah, sampai ada yang 6 bulan. Artinya 6 bulan dalam tubuh itu belum menimbulkan gejala penyakit, gejala klinis. Itu yang di hepatitis A itu kan bisa sembuh sendiri tanpa diobat, cepat muncul. Ada yang lama, misalnya hepatitis C atau hepatitis B. Hepatitis C ini, yang B ini yang termasuk yang yang berbahaya, yang kalau tidak bagus anunya bisa sampai merusak hati. Ya, bahkan kalau tidak tertangani dengan baik, hepatitis itu bisa lari ke sirosis, hepatoma, ya, jadi kanker hati misalnya. Jadi nanti orang datang berobat itu nanti dia warna kuning pitu anunya. Kalau biasa kan anggap mirip dengan penyakit biasa. Iya. Jadi dia saat itu masuk, muncullah bilirubinnya, itu warna kuning. Tapi orang datang berobat itu nanti dia warna kuning pitu anunya. Kalau biasa kan anggap mirip dengan penyakit biasa. Iya. Jadi dia saat itu masuk, muncullah bilirubinnya, itu warna kuning dan satu papan tidak demamnya lagi, masuk ke dokter. Ya, jangan tunggu misalnya muncul penyakit kuning. Nanti di situ diperiksa nih, ya, periksaannya itu bisa periksa darah. Jadi lebih banyak prosesnya berarti. Tapi kalau untuk yang Anda katakan tadi, nanti 6 bulan baru kelihatan, artinya masyarakat ada juga ya, ada juga yang jenis hepatitis yang lain itu, ya. Karena hepatitis kan ada banyak, yang tadi itu yang virus, ya. Nah, jadi tergantung daya tahan tubuhnya, bisa cepat muncul, ya, bisa lambat. Nah, jadi itulah nanti dia akan tubuh itu memberi reaksi melawan itu kuman. Kalau kalah, muncullah gejala klinis, ya. Ya, artinya ini bisa diantisipasi nggak, dok, soal munculnya hepatitis di dalam tubuh kita? Ya, bisa saja. Misalnya tentu
harus kita karena begini penularannya dulu. Jadi cara penularan, ini yang pentingnya. Misalnya hepatitis A itu penularannya karena hygiene sanitasi lingkungan yang buruk. Itu bisa saja orang kena hepatitis A. Kalau hepatitis B ya hubungan seks ya, tidak pakai kondom ya, pengguna jarum suntik, sama dengan hepatitis C. Itu biasanya ditemukan pada pengguna narkoba, nafsa ya, pengguna jarum yang berganti-gantian. Nah, itu bisa muncul hepatitis B atau C. Ya, lalu ada lagi yang lewat makanan, ya, kayak hepatitis D, yang makanan. Nah, itu jadi kalau dia jaga semua itu, ya, dia sudah tahu bahwa dia demam, dia ada begini, dari misalnya berhubungan dengan istrinya, yang sampai hepatitis. Tapi susah, masyarakat itu nanti di warna kuning baru dia bilang sakit. Kalau masih biasa, dia masih duga-duga penyakit demam jika pusing karena mual. Itu anunya itu. Iya, tapi kan begitu kan, hadirnya mungkin obat, jadi dikiranya ya obat ini dulu mungkin demam gitu. Betul. Yang terdekat dari apotek, nanti kalau udah ini baruin. Biasanya untuk biar tidak terlalu parah nih, Dok. Berapa hari biasanya itu kalau demam pokoknya harus segera ke dokter. Berapa hari biasanya? Demam itu kan mirip dengan penyakit lain, bisa kayak dalam demam berdarah, tipes, apa segala macam. Jadi ada yang mungkin sampai 3 hari demam, 5 hari, ya. Jadi tergantung situ, ya. Tapi karena dia berarti kalau dia infeksi, berarti dia kuman. Tidak kalau misalnya obat, ya kadang-kadang tidak ditandai demam, tapi karena bisa juga karena terjadi peradangan, namanya peradangan memang biasa disusul dengan demam. Jadi masa waktu demam itulah yang harus diwaspadai. Jadi intinya itu begini, kalau kita ada demam, ya ada orang demam, terus dia sudah minum obat demam, turun demamnya, sebentar naik lagi, dia minum lagi obat demam, turun, dalam naik lagi, itu waspada, hati-hati, itu bukan demam biasa itu. Ya, jadi bisa apa artinya? Karena begini, dalam pengobatan itu ada namanya mengobati penyebab kausa. Yang kedua ada yang mengobati simptom, gejala. Ya, kalau kita capek, kadang-kadang kan biasanya bisa kita demam, dehidrasi demam. Ya, jadi kalau dia minum paracetamol, minum air, istirahat, tidak muncul demamnya karena dia mengobati gejala, gejalanya, simptomnya. Tapi ketika orang mengobati gejala, tetap muncul, berarti harus lari ke mengobati penyebabnya. Itu gitu ya. Jadi dia demam, dia kena hepatitis, maka dia minum obat antibiotik, bukan obat menurunkan demam. Tetap dia minum obat menurun demam, tapi dia perkuat obat antibiotik untuk membunuh kuman. Begitu kuman mati, demam turun sendirinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya penyebabnya sudah diobati, tidak masih muncul itu penyakit, berarti harus cari gejalanya diobati, masih muncul itu penyakit, berarti yang harus diobati adalah penyebabnya. Nah, penyebabnya inilah yang harus ke dokter. Nanti diperiksa lah dia, periksa darahnya kah, periksa kencingnya kah. Ada pemeriksaan penunjang yang membantu menegakkan diagnosa pasti bahwa ini hepatitis. Kenapa? Karena habis Ag-nya meningkat, yang positif itu pada hepatitis B. HCP-nya meningkat, berarti dia kena hepatitis C, kayak gitu ya. Baik, ya, itu dia jadi diobati lagi penyebabnya. Apa penyebabnya? Virus. Kasih obat antivirus. Siap Pak Dokter Hidri, ini sangat membantu sekali informasi tentang hepatitis. Jadi jangan tunggu pada saat baru keras demamnya, terus terlalu terlihat ini sudah mulai pucat, warna kuning, bola matanya juga. Jadi itu sudah pertanda. Sebenarnya gampang kalau dia mau tahu hepatitis, ya misalnya itu tadi mulai muncul pun, atau dia kencing kayak teh kencingnya. Curi kan, ini nih sakit bagian kanan perut bawah, absen sakit ini. Mual, lemah, demam, mungkin mengarah ke hepatitis. Jangan diam, karena kalau diam tidak berobat tambah keras itu. Baiklah. Nah, itu biasa orang lari nih ke pengobatan herbal. Ada yang minum namanya tuh dibumbang, airnya dimasak, diminum airnya. Ada yang minum ambil daun paliasa. Itu
itu banyak juga ya, banyak yang berhasil seperti itu pengobatan itu ya. Ya. Tapi bagus mungkin kalau langsung ke dokter dulu. Iya, untuk periksa begitu lebih lanjutnya seperti apa. Baik, Dokter Hendri. Saya mau nyapa kembali untuk pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Silakan pendengar kita membuka line interaktif kita melalui WhatsApp di 0811 441030 atau bisa telepon langsung di sini di 0411 3624 963. Punya keluhan dan pengaduan terkait pelayanan publik di Kota Makassar? Hubungi saja 112. 112 terhubung dengan semua pelayanan publik di Kota Makassar, seperti puskesmas, layanan home care, kepolisian, hingga pemadam kebakaran. Konsultasi kesehatan, pengaduan terkait kesehatan, ataupun yang bergejala COVID-19 juga dapat menghubungi call center 112. Layanan 112 dapat diakses dengan ponsel ataupun telepon rumah, termasuk ponsel yang tanpa pulsa. 112 siap siaga 24 jam. Jangan lupa ya, apapun pengaduan Anda terkait layanan publik, telepon 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan Makassar Recover. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Masih di masalah kita, masalah kesehatan. Pendengar di ujung telepon masih bersama dengan Dokter Hidri. Dok, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita, namanya Pak Wahid. Nah, ini katanya dia sudah vaksin hepatitis, Dok. Berapa lama katanya bertahan vaksinnya? Seumur hidup. Seumur hidup. Iya, betul. Baik. Ada yang mungkin jadi catatan kalau sudah vaksin harus apa, Dokter? Oh iya, tetap jaga diri. Sama kalau kayak COVID, iya. Karena begini, ya Allah itu Tuhan sudah kasih kita pabrik obat yang paling bagus. Oleh antibodi kita, yang kita jaga dengan hidup cukup, stres kita bisa kelola dengan bagus, makanan bergizi, itu yang menguatkan antibodi kita. Ini kita jaga. Nah, istilahnya kalau penjagaan ini lemah, ya sering stres, makanannya kurang bergizi, misalnya ya, atau selalu sakit-sakit, berarti kan antibodinya menurun. Nah, jadi dia sudah ada kita divaksin, tetap kita harus jaga diri. Nah, cuma bagusnya, misalnya pada akhirnya kena hepatitis, tapi karena dia sudah vaksin, maka biasanya ya dalam pengalaman orang habis vaksin, kalau kena lagi penyakit itu dia lebih cepat sembuh, ya, lebih masih bisa bertanding yang baik. Sama itu kalau kayak yang dulu dibahas mengenai vaksin COVID ya, jadi orang yang kena, ya kan tetap kita beresiko, ya, tapi begitu sudah ada pertahanan tubuh kita. Ya, cuma ya itu jangan abai, jangan pandang enteng juga. Iya. Oh, tiba-tiba di begadang ini cuma 2 jam tidurnya, itu kan lemes badan, antibodi kan menurun. Jangan sampai bilang, wah saya sudah vaksin ini, saya mau begadang, saya mau nggak pakai masker. Tetapi dia jaga seumur hidup, dia jaga kita. Iya. Baik, Dokter Hidri, ada pertanyaan berikutnya ini di luar dari topik kita. Dari Pak Ari soal kolesterol, Dokter. Ini bagaimana caranya untuk tahu keadaan kita, apakah ini gejala-gejalanya katanya, Dok. Gejala-gejala kolesterol itu seperti apa? Iya, kadang-kadang memang tiap orang itu punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Karena tubuh kita itu, tubuh manusia itu unik ya. Unik, yang terdiri dari 4 triliun, 5 triliun sel yang menyatu menjadi jaringan organ. Ya, setiap kita tuh beda-beda ya. Orang yang stres, orang yang cepat stres, orang yang tidak gampang stres, itu beda dia punya daya tahan tubuhnya. Nah, termasuk begitu, ada orang begitu dia habis makan kari kambing, langsung tegang lehernya, naik gula kolesterolku. Begitu dia periksa, naik betul. Ada juga yang tenang-tenang tidak rasakan ya. Jadi umum itu biasanya yang dari beberapa pengalaman pasien yang ada yang merasa tegang itu lehernya kalau habis ada yang merasa kaku-kaku tangannya. Ya, jadi itu ya. Nah, itu semua kan bisa bersifat subjektif. Makanya untuk memastikan bahwa kolesterol naik itu ya harus memang periksa ya darah kita 1 tetes, pakai itu alat yang cepat muncul. Kalau diperiksa itu ya, dilihat naik lebih 200 nah ini kolesterol, tak dilihat dari situ. Itu yang bersifat pasti karena ada parameternya.
ada kriterianya bahwa kalau naik begini ini naik, sekian naik. Kalau yang rasa ada yang kaku, ada yang kayak ini tegang lehernya, ada yang tangannya kayak pegal-pegal, kayak naik kolesterolku. Itu bisa bersifat subjektif. Tapi dia rasakan itu kalau dia sudah makan yang enak-enak, yang melundra-lundra, yang lemah-lemah, pasti naik karena itunya. Jadi kita bisa aja berasumsi, iya kemungkinan naik juga. Tapi itu kan subjektif. Yang paling bagus itu pergi periksa darah. Oh, naik lebih 200, naik betul Ki. Nah itu. Berarti faktor-faktor utama kolesterol adalah makanan ya dok ya? Iya betul. Ya berarti makanannya harus makanan jeroan. Iya. Harus dijaga berarti, apalagi kalau di Kota Makassar ini dok banyak sekali godaan daging-daging. Iya. Makanan enak-enak itu sebenarnya membawa potensi sakit. Sakit ya. Baik dokter. Kasih enak itu kayak betul ya. Saya mau menyapa kembali untuk pendengar kita. Selamat pagi pendengar, kita masih di program masalah kesehatan. Di ujung telepon masih bersama dengan Dr. Muhammad Kidri Alwi. Yang ingin bertanya silakan, di luar dari topik kita juga tidak masalah. Silakan boleh di WhatsApp kita di 0811441030 atau bisa telepon langsung di sini pendengar di 041136249963. Family Station Telstar 102.7 Makassar. Pendengar, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan makam Raja Bone ke-22 yang bergelar Puata Lawe Songkang Petamatin Roe Rima Limongang di Kompleks Makam Jalan Tarakan hari Senin kemarin. Kabar Makassar.com memberitakan peresmian makam tersebut dilaksanakan setelah selesai direnovasi oleh para Wijapuata Raja Bone ke-25 sekaligus Datuk Sopeng ke-25. Menurutnya, pelestarian makam raja sangat tepat dengan visi misi pemerintahnya ke depan. Salah satunya adalah terkait sejarah dan budaya. Jalan Tun Abdul Razak Poros Makassar Goa kerap dilanda banjir. Pasalnya, wilayah tersebut tidak memiliki drainase. Karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana membuat drainase awal tahun 2022 mendatang. Demikian lintasan 102,7, saya Alfianti Abbas. Masih di masalah kita pendengar, masalah kesehatan. Hari ini kita bahas tentang kesehatan bersama dengan Dr. Hidri. Masih ada pertanyaan yang masuk dok? Sudah ada melalui WhatsApp. Ada Ibu Linca, Dr. Hidri, yang mau bertanya tentang lebih akurat mana kalau periksa gula atau kolesterol. Apakah lebih bagus melalui lab atau yang itu yang ditusuk di jari katanya, dok? Iya, yang paling bagus itu memang di lab, apalagi lab-lab yang besar, yang terkenal ya. Kan biasa juga ada orang pergi cek di di apotek yang menyediakan jasa itu ya, yang ditusuk. Baru dikasih masuk, diteteskan ya. Itu bagus juga, tapi kalau di lab jauh lebih bagus karena lab itu lebih pakai alat yang lebih bagus, ya akurat, ya itu anunya itu ya. Cuma memang lebih bagus juga harganya. Iya. Wah juga berarti siap-siap ya kantongnya juga harus ini. Iya. Baik, dianjurkan berarti ke lab ya, lebih bagus lab ya dok ya. Iya betul. Kalau ke lab memang bagusnya jangan cuma gula ya, kalau bisa semua. Asam urat, kolesterol ya, kalau bisa mungkin juga fungsi hati yang tadi itu, jangan sampai nanti ada gejala mengarah ke hepatitis. Bisa ya, fungsi ginjal, jantung, treatment, jadi lengkapi saja. Biar satu kalian. Iya. Baik. Dokter, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ibam. Usianya 29 tahun, berat badan 67 kg dan tinggi 150 cm. Dok mau tanya, oh ini maaf bukan Ibam tapi Ibu Arianti namanya ternyata. Saya lihat di WhatsApp-nya serba berbeda. Ibu Arianti, kenapa tidak bisa mengontrol nafsu makannya katanya dok? Apalagi kalau dia sedang sedih, pasti nafsu makannya bertambah. Bagaimana caranya mengontrol begitu? Wah ini perempuan sekali kayaknya ya. Kalau lagi sedih pasti suka makan. Nah itu dok, gimana cara mengontrol nafsu makannya katanya?
Ya, ini memang susah ya karena setiap orang itu beda-beda. Nafsu makan kan banyak juga yang mempengaruhi. Iya. Ya, kalau makanan kelihatan enak kan kadang-kadang ada orang senang. Apalagi kalau anu gratis. Dokter Gidri tahu juga ya gitu ya, Dok ya. Begini, ada guyonan syukur. Iya, silakan. Kalau mau katanya begini, kasih goyang-goyang itu kepala tak kiri kanan. Kalau mau kurus. Kiri kanan ya? Ada teman tanya, iya kiri kanan goyang-goyang kepala. Iya, saya kayaknya akan melakukan itu, Dok. Bisa? Begini. Nah, rajin-rajin begitu. Jadi kalau ada yang kasih makanan langsung bilang tidak, goyang kiri kanan mau kepalanya. Tidak berarti. Iya. Geleng-geleng kepala berarti ya, Dok ya, kalau dikasih makan. Kepala. Ya. Namanya geleng-geleng kepala. Iya. Saya tidak mau. Jadi begini, nafsu makan itu memang orang yang bagus nafsu makannya. Itu kan cita rasa kita yang mood salah satu yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian itu berhubungan dengan selera makan, berhubungan juga dengan tekstur dari makanan itu. Anda kalau lagi lemas, tidak ada gairah makan, coba jalan-jalan ke mall, lalu coba pergi ke makanan-makanan Korea, makanan Jepang. Apalagi kalau ditraktir sama teman, pasti muncul itu nafsu makan. Iya sih, Dok. Maksudnya awalnya begini. Iya. Jadi memang yang berisiko itu kan ada yang mengatakan gara-gara vaksin ya. Ada begitu tiba-tiba nafsu makannya tambah bagus. Ada juga cepat mengantuk. Ada juga bilang saya kayak lemes. Jadi beda-beda ya. Nah sebenarnya kalau kita mau kontrol itu kan ada beberapa makanan yang bisa membuat orang nafsu makan itu bagus. Lombok itu kasih menambah nafsu makan, petek menambah nafsu makan. Makanan-makanan yang enak-enak, yang berlemak-lemak itu menambah nafsu makan. Ya, jadi disitulah kita harus mensiasati itu. Makanya itu makanan yang bagus itu memang adalah yang harus memenuhi asupan gizi itu protein, karbohidrat, lemak. Ya. Kemudian oke lah kalau nafsu makan kita bagus, perbanyak aja makan sayur buah. Sayur. Nah, kalau malas makan sayur, perbanyak makan buah. Nah, buah kan bisa kita kenyang. Nah, itu malah bagus ya. Karena yang menyimpang lemak itu kan karbohidrat, ya nasi. Ya, setelah nasi itu digunakan, ya sisa nasi cadangannya itu nanti berubah menjadi lemak. Ya. Kemudian makanan-makanan yang berlemak ya kan sekarang kan banyak. Makanan siap saji, apa semua yang mengundang selera. Jadi begini, bagaimana caranya kita menyukai sayur dan buah. Ya. Saya biasa ada pengalaman kalau makan tiba-tiba tidak ada sayur, saya makan selada ya. Jadi biar satu pir selada itu saya habiskan. Karena saya pikir ini bagus ini, apalagi kan isinya itu sayur-sayur yang tidak dimasak. Lengkap. Beda kalau dia dimasak. Unsur haranya naik ke udara berkurang ya. Makanya kalau masak sayur itu tutup biar dia unsur hara dengan gizinya itu tidak keluar di udara. Ya, jadi itu tergantung kita ya. Jadi banyak situasi yang membuat orang itu menjadi nafsu makannya menjadi bagus, termasuk mood. Ada orang kalau stres bertambah nafsu makannya. Gitu. Iya, ada juga yang hilang nafsu makannya. Iya, kayak yang tadi Ibu Arianti katanya kalau sedih dia justru malah naik, Dok, nafsu makannya. Ada memang begitu, ya. Karena kompensasinya lari ke makanan. Ya, ada orang kalau stres kompensasinya lari mungkin cari hiburan. Atau mungkin dia pergi curhat. Dia lari ke makanan. Jadi semakin enak dia makan. Tapi itu dia tidak sadar, wah saya ini sudah berlebihan ini. Misalnya tuh kalau dia makan yang jadi itu yang harus kita jadi kalau begitu muncul nafsu makan, siapkan sayur, siapkan buah ya. Supaya porsi sayur buah itu banyak. Ya, jadi biar makan ada sayur buah itu bagus. Dibanding misalnya nasi saja dengan ikan atau telur, tidak ada vitamin dengan mineral, itu tidak bagus ya, karena kalau kita ini punya potensi gemuk, ya
nanti kita bisa overweight atau obesitas. Ya, berarti disarankan untuk menghindari karbo ya berarti ya dok ya. Jangan terlalu banyak tidak gitu. Juga. Iya betul. Semua makanan itu kita butuhkan. Makanya moto gizi sekarang itu bukan 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang namanya. Iya. Gizi seimbang itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya kita gemuk, ya nggak apa-apa, ya kurangi yang lemak, kurangi karbohidrat, ya perbanyak protein dengan vitamin, sayur, buah kayak gitu. Mau kita kurus-kurus, mau kita ya perbanyak-banyak lah makanan-makanan yang mungkin lemak, ya karbohidrat, protein supaya bagusan otak. Jadi disesuaikan seperti itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ada orang hipertensi, jangan makan yang natrium, yang asin-asinan, kayak gitu. Ya, dokter, menyambung pertanyaan dari Pak Wahid tadi, dia penasaran dok, bentuk dari virus kuman bakteri sendiri seperti apa katanya. Dia mau tahu seperti apa yang ada di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita itu di dunia ini di kalau kita memandang, kita lihat ini di udara, yang kita bilang itu udara bersih, lihat langit, itu banyak kuman. Ya, cuma kita tidak lihat karena kuman itu diperlihatkan, ada yang bisa dilihat dengan 1 juta pembesaran. Virus COVID itu pembesarannya pun sampai 1 juta baru bisa dilihat itu. Virus itu lebih kecil daripada bakteri. Ada lagi yang lain, ada juga namanya jamur, ada juga namanya protozoa. Protozoa itu lain lagi, misalnya amuba. Ada juga rickettsia. Jadi macam-macam. Dan ini semua hidup. Ya, kita itu hidup berdampingan. Dan kita tidak bisa juga sebenarnya berpisah dengan kuman. Kita tidak bisa berpisah dengan kuman. Saya ambilkan satu contoh. Bakteri di usus. Ada namanya Escherichia coli. E. coli tulisannya. Kata coli itu dari kata kolon. Kolon itu adalah usus. Ya, usus besar. Pada saat sisa makanan yang tidak dibutuhkan masuk ke kolon, itu harus dihancurkan. Ya, harus dihancurkan, diubah menjadi kotoran. Nah, siapa yang kerja itu? Itu E. coli yang ada tinggal di situ. Bayangkan kalau tidak ada itu, kita bisa berjanjian turun di jongkok di toilet. Nanti maaf ya, kotorannya keluar seperti tai kambing. Setengah mati. Iya, karena E. coli tidak bekerja maksimal. Begitu masuk di WC, langsung keluar semua, alhamdulillah. Itu karena ada E. coli, itu contoh. Iya. Jadi tubuh kita tuh banyak. Makanya itu jangan berpikir ada kuman namanya itu semua kuman jahat, tidak. Ada namanya kuman dia bersifat bagus, membantu kita. Iya. Di Eropa, ya kita ini kan masih banyak tinggi kecacingan. Di Eropa itu hampir dikatakan orang mungkin tidak ada lagi kecacingan, tapi ternyata apa? Ternyata dia kena penyakit, ada penyakit lain. Ya, karena apa? Karena tidak ada orang kecacingan, muncul gejala lain. Dia mengalami kayak kelainan kulit. Iya. Nah, itu contoh. Jadi banyak sekali, ya banyak. Ya, banyak kuman yang artinya kumannya ini virus ini lebih kecil daripada bakteri. Iya, dan virus itu ada yang cepat mati tanpa kita obati, misalnya influenza. Kalau kita bergerak influenza, olahraga, berkeringat, sembuh itu mati influenza. Ada juga yang lama baru hilang. COVID itu cuma 14 hari dalam tubuh, sudah itu dia mati. Dan arti mati kalau dia tidak kita lawan dia, sisanya dia mati sendiri. Ya, karena dilawan dengan antibodi kita. Baik. Ada juga virus tidak bisa diobati, HIV. HIV itu tidak ada obatnya sampai sekarang. Kalau orang kena HIV akan ada terus dalam tubuhnya. Itu, cuma dia tidak bisa berkembang berjumlah banyak karena dia. Iya. Baik, dokter. Kita ke pertanyaan berikutnya. Tidak menimbulkan penyakit. Ya, baik. Silakan, ya. Pertanyaan berikutnya masih menyambung dari Ibu Arianti. Ini katanya ada riwayat penyakit bronkitis. Apa tidak berpengaruh, dok, dengan pola makannya yang tadinya nafsu makannya ini naik kalau lagi sedih? Oh, enggak. Ya, bronkitis itu kan karena daerah bronkus, paru-parunya yang mengalami infeksi. Jadi malah ada biasa orang kadang-kadang berkurang nafsu makannya kalau kena bronkitis. Misalnya kalau dia sakit. Sembuh alhamdulillah, mungkin dia berdiri sendiri ya. Biasa mungkin tidak ada pengaruhnya di situ.
Ya, kecuali mungkin kalau ada dia minum ada vitamin juga makan. Gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dokter dari Ibu Vina mau tanya kenapa ada orang makan banyak tapi tidak gemuk. Makanan apa yang dimakan harusnya seperti itu dok? Terus dan orang yang bertulang kecil apa memang dari keturunan itu susah gemuk? Bagus ya, makanya anakku makanya. Kenapa dia kurus Kasang? Karena berapa yang masuk, berapa yang keluar. Maksudnya begini, makanan itu masuk dalam tubuh, dia dipakai untuk menghasilkan tenaga. Iya. Jadi kalau kita bergerak, maka terjadi pembakaran, ya, untuk menghasilkan tenaga. Dari mana itu? Dari makanan. Sehingga bagus kianunya, reaksi tubuhnya. Iya. Ada juga yang ada orang apa saja makan jadi gemuk. Ada teman saya gemuk sekali. Susahnya dok, apa saja semua kuliah makanan enak semua. Kalau ada orang kan pilih-pilih. Iya. Itu ya. Memang dia nafsu makannya bagus. Iya. Yang kedua dia memang berbakat karena ada faktor genetik dia menjadi gemuk. Sebenarnya normalnya itu ketika kita makan 100% makanan yang diabsorpsi saja diserap itu tidak sampai 50%. Tinggi banyak nanti dibuang ke belakang, ditabung. Iya. Ada orang memang terserap makanannya itu. Serap. Dia dihasilkan tenaga karena banyak kerja, banyak apa. Ya, akhirnya itu kayak contoh itu anak makan, kenapa dia kurus? Karena dia bergerak, main, berkeringat apa. Jadi tidak terjadi penimbunan lemak. Itu kan orang menjadi gemuk, penimbunan lemak karena dia malas bergerak. Ya, kalau orang bergerak terjadi pembakaran, terbakar lemaknya, bagus badannya, kurus, apanya bagus gitu. Ya, maka itu selalu dibilang olahraga itu bagus untuk diet. Iya. Gitu. Betul. Ya. Baik, kalau yang bertulang kecil gimana dok? Katanya itu bisa membuat kurus juga kah atau tidak berpengaruh dengan yang namanya dengan tulang kecil? Tulang itu tidak berubah, yang berubah itu otot. Ini pertanyaan dari Ibu Vina. Ya, jadi begini maaf kalau kita perhatikan orang, misalnya ada orang umurnya mungkin 30, ya ada gemuk, ada kurus, sama aja tulangnya. Berarti, ini juga harus diluruskan dok ya. Silakan. Yang bertambah itu adalah otot. Ya. Lebih bertambah lagi adalah lemak. Kita lihat itu sumo tuh. Sumo itu kan, besarnya badannya. Itu sumo itu kalau dia didorong seperti itu batang kayu susah sekali. Nah, sumo itu orang gemuk, bedakan gemuk dengan obesitas. Ini harus dianu dulu. Iya. Obesitas kelebihan lemak. Iya. Orang gemuk bertambah ototnya. Bagus ototnya, tinggi badannya bagus. Dia kekar kuat. Ya. Beda dengan orang gemuk. Ya, kadang-kadang ditindih saja hidungnya sudah jatuh karena dia terlalu banyak lemaknya. Nah, otot tidak pernah bertambah kecuali memang ada beberapa misalnya orang yang mau tinggi dengan ortoped, ada memang latihan-latihan kayak di Cina itu dikasih anak yang nunya regam bisa bertambah nunya dengan bantuan zat gizi bisa menjadi tulangnya memanjang ya, tapi itu ada latihannya. Tapi kalau secara umum sama aja semua tulanta. Ya, pertumbuhan badan kita. Pertumbuhan badan itu pada perempuan berhenti ketika dia berusia 17 tahun. Ada yang sampai 19. Ada laki-laki berhenti ketika dia 19 tahun. Ada yang bertambah sampai 21. Itu tulang sama semua. Nah, pertanyaannya kenapa ada orang kurus? Kalau ada orang di rumah sakit, kodong lumpuh, tidak bergerak, tidak ada aktivitas ototnya, maka otot itu mengalami atrofi namanya, mengecil, karena tidak pernah dipakai bergerak akibat kelumpuhan. Jadi kaki mengecil. Kalau dipakai terus bergerak, maka otot itu bagus kuat. Sebaliknya ada juga otot dipakai tapi kurang bergerak, banyak makan, yang tertimbun bukan otot, lemak, itu menjadi gemuk. Gitu. Jadi tulang itu tidak berubah ya. Baik, itu juga jadi catatan penting karena banyak asumsi masyarakat dok soal tulang katanya mempengaruhi ini terlihat gemuk,
Padahal sama sekali tidak ya dok ya? Bukan. Iya, iya. Coba pegang-pegang itu anunya itu ototnya. Kalau lembek berarti lemak itu. Kalau keras, coba lihat itu yang kita lihat itu yang binaragawan kan? Itu otot itu. Iya. Kalau itu setiap hari makan sampai 15 kilo daging. Wah. Bayangkan itu. Iya. Baik dok, ini pertanyaan dari Bu Tari soal beberapa hari yang lalu katanya tiba-tiba orang tuanya, bapaknya BAB parah, yang mohon maaf BAB-nya itu berair dok, terus muntah-muntah. Dikasih obat masuk angin, tapi dia bilang katanya ini gara-gara dia memendam marah gitu. Ada amarah yang dipendam. Memangnya katanya ada hubungannya dok, kata Bu Tari? Mendam marah ya, itu kalau marah bisa saja karena stres. Orang marah jadi stres, distress namanya. Distress itu kan biasa ada orang sakit perut tiba-tiba mau beol, mau apa. Karena kan biasa begitu, mau ke ujian, aduh stres ki. Sebentar lagi ke WC, sebentar kayak mau lagi diare. Itu bisa saja stres mempengaruhi kita punya lambung ke usus, dan kita merasa begitu. Atau bisa berdiri sendiri, bisa mungkin kena diare atau ya itu. Dan kalau diare itu kan berhubungan juga dengan makanan kita. Jadi kalau dia marah, tiba-tiba dia berak-berak, kemungkinan itu hanya dihubungkan dengan stres beliau yang marah, sehingga kompensasi lari ke BAB-nya itu. Tapi kalau dia berkali-kali sampai BAB, bukan lagi dari stres itu. Mungkin dia mengalami diare. Diare itu ya bisa saja, bisa karena apa? Ada bakteri yang ada di usus yang mengganggu E. coli ini. Atau E. coli yang tadinya berteman dengan kita tiba-tiba dia menjadi banyak, maka dia bisa menyebabkan kita menjadi diare. Baik. Berarti ada kemungkinan ya dok soal kalau hanya sekali saja BAB karena habis marah, ada yang dipendam begitu tuh ada kemungkinan begitu ya. Kalau tiba-tiba BAB lagi. Itu sudah berarti kemungkinan beliau sudah diare itu namanya. Ya, apalagi kalau sampai berair ya itu bisa mengalami dehidrasi. Berarti itu sudah berdiri sendiri, jangan sampai ya hampir semua kan diare itu bisa disebabkan karena kuman. Baik dokter Hidri, kita break dulu sinak dokter. Kita masih akan memperbincangkan, masih ada sedikit lagi waktunya. Pendengar yang ingin bergabung silakan melalui WhatsApp kita di 0811441030 atau bisa telepon langsung di sini di 04113624 963. Anda suka dengar lagu seperti ini? Lagu-lagu keren tadi akan diputar di Simfoni Keluarga pukul 11 sampai 13 siang. Hanya di Radio Telstar. Family Station, Telstar 102.7, Makassar. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Pendengar, masih di masalah kesehatan hari ini yang kita bahas bersama dengan Dokter Hidri. Dokter, masih ada pertanyaan berikutnya yang akan saya tanyakan ke Anda dari Pak Budi. Dok, kemarin katanya waktu weekend kemarin Pak Budi sore harinya sempat bermain bola, dan ketika bermain beberapa menit kemudian di lapangan dadanya itu terasa nyeri di bagian sebelah kiri. Apa yang terjadi katanya itu dok? Hati-hati, dada sebelah kiri itu adalah jantung. Ya, jadi kalau tiba-tiba sakit kayak tertusuk, sakit, lebih baik kalau saya sih periksa EKG jantung. Ya, jangan sampai ada apa-apa. Artinya itu kan petanda jangan sampai, tapi mudah-mudahan tidak. Bisa juga istilahnya mialgia, otot yang karena tiba-tiba langsung lama mungkin beliau tidak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga lagi, mungkin bisa saja tarikan otot ya. Tapi kalau itu muncul lagi dalam keadaan nanti dia tenang-tenang tiba-tiba sakit lagi dada kiri, baiknya memang ke dokter jantung diperiksa EKG. Ya, sebenarnya itu kalau ada petanda begitu kita bersyukur, artinya itu Tuhan mengingatkan kita. Karena ada orang kasihan sering kita dengar tiba-tiba dia berdiri langsung jatuh begitu. Itu kan biasa ada orang bilang kena serangan jantung. Ya, sebenarnya itu ketika penyakit berat itu muncul kayak stroke, jantung, apa semua, kadang-kadang Tuhan itu membawa pengantarnya. Tidak ada pendahuluan sebelum masuk ke tempat itu. Cuma biasa orang abe karena kesibukan. Contoh misalnya stroke, ya. Stroke itu sebelum masuk stroke ada namanya penyakit TIA.
ischemic attack, serangan seketika. Misalnya ada orang duduk nonton TV, tiba-tiba tidak ada gejala sakit, tiba-tiba dia kayak mau jatuh, hilang sejenak ingatannya dalam beberapa detik, tidak ngantuk, tidak apa, itu hati-hati. Mungkin sudah mau masuk ke stroke ringan, cepat ke dokter. Atau kayak begini, tiba-tiba sakit dadanya, apalagi kayak tertusuk, sampai nanti mengarah ke infark miokard. Itu bahaya itu. Cek, hati-hati Pak, ini ada anunya nih, pembuluh darah jantung misalnya ada perlemakan segala, langsung cepat ya. Karena itu penyakit-penyakit begini biasa disebut silent killer. Dia menyerang di keheningan yang tiba-tiba orang tidak duga. Orang ngobrol tiba-tiba sakit dadanya, jatuh dah. Itu yang kita harus waspadai. Jadi petanda-petanda itulah Tuhan biasa mengingatkan kita. Jadi itu itu harus. Kalau saya kalau datang lagi nanti itu dia tidak melakukan aktivitas tiba-tiba sakit, lebih baik ke dokter, langsung ke dokter jantung biar periksa lebih bagus. Baik, dianjurkan langsung segera ke dokter kalau ada hal yang terjadi seperti itu, betul. Ya, Dokter Hidri. Betul, karena kasus seperti itu sudah sering kita dengar. Betul. Mudah-mudahan Tuhan lindungi kita semua. Amin, amin. Kita harus jaga. Amin. Ya, dokter, ini kan jantung kan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Dan sering datang, tadi kita bilang bisa jadi silent killer. Silent killer. Dan ada nggak sih dok untuk antisipasi kayak apa-apa yang harus dilakukan seseorang untuk terhindar dari penyakit yang tiba-tiba itu, silent killer itu, dok? Nanti Pak Adik Syukur lebih minggu depan kita bahas panjang itu aja ya. Boleh. Iya, betul. Kayaknya panjang itu. Baik. Ya, saya keep ya dok ya topik kita ya. Bisa kita temanya itu. Boleh. Siap dok. Iya. Jadi intinya itu yang tadi jawaban sedikit, lifestyle kita, gaya hidup. Lifestyle. Oke, nanti kita bahas pekan depan ya dok. Iya, insyaallah. Baik dok, ada pertanyaan dari Daeng Sultana. Ada teman-temannya peminum alkohol yang aktif. Ini Daeng Sultana. Terus kesehariannya nampak sehat sekali. Yang lain sering sakit, tapi beliau ini malah sehat bugar, padahal peminum alkohol yang aktif. Apakah ada hubungan antara alkohol dengan daya tahan tubuh kita? Katanya dok. Iya, harus dilihat karena minum alkohol seperti itu memang kan kadang-kadang durasinya bisa lama ya, kemudian tergantung kadar alkoholnya. Kadar alkoholnya yang dilihat juga, jenis itunya, kemudian daya tahan tubuhnya dia juga, daya tahan tubuh dia. Ya, jadi misalnya begini, itu tobat kuat, tidak apa-apa Ji. Artinya hati-hati aja kan. Kalau kita hubungkan tadi dengan hepatitis itu hepatitis disimpan-simpankan itu. Ya, kalau dia panjang umur, dia tidak berhenti minum, ya pengalaman kami di rumah sakit itu dia akan kena lever. Iya. Sudah berhenti saja cepat, itu sudah bisa merusak. Apalagi kalau dia intensitas minumnya terus menerus, hati-hati. Nah, kalau dia misalnya dia kuat, ya mungkin memang dia kuat, fisiknya kuat. Nah, mungkin karena ditopan dengan makanannya yang kuat, istirahatnya kuat. Tetapi alkohol itu menyimpang bom waktu. Jadi karena begini sifatnya dia itu adiktif. Adiktif itu selalu mau tidak ketagihan. Jadi lama-lama ditambah. Ya, 1 sloki, 2 sloki, 1 botol, 2 botol. Akhirnya sudah nih nanti nyunsep jatuh. Apa bahayanya kalau dia sudah lari ke otak? Dia rusak otak. Betul. Kalau panjang umur dia rusak hati. Bahkan ada yang belum panjang umurnya rusak minum hatinya karena lever. Jadi sebaiknya tinggalkan itu. Selain dosa besar, dia juga membawa penyakit yang luar biasa bahayanya, terutama otak. Dia sudah rusak otak, ya tidak sedikit orang gara-gara minuman keras itu dia jadi gila. Karena otaknya dia rusak itu zat-zat alkohol itu. Dia rusak itu otak, sel-sel otak. Baik. Dokter, sudah hampir jam 11 siang. Gak terasa banget waktunya. 1 jam kita ngobrol, dokter. Ini sangat menarik sekali. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah didapatkan jawabannya dari pendengar kita. Terima kasih banyak Dokter Muhammad Kidri Alwi sudah berbagi hari ini di masalah kesehatan. Sampai ketemu di pekan selanjutnya, dokter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Dokter Kidri. Selamat pagi, dok.
Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Pendengar, sudah jam 11 siang. Saatnya saya harus pamit. Kita ketemu lagi di masalah kita berikutnya. Setelah ini pendengar, Anda bisa mengikuti program kami berikutnya, Simfoni Keluarga, bersama rekan saya Yunika Wardani. Saya Syukur Muhammad. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi. Family Station Telstar 102.7 102.7 Makassar.